Di Indonesia, industri logistik masih menghadapi tantangan besar. Risiko seperti keterlambatan pengiriman, barang hilang, dan kerugian finansial seringkali terjadi. Kita bisa mencegah semua risiko yang terjadi dengan fitur berikut yang kami tawarkan. Pelacakan secara real-time, mitra logistik yang terpercaya, dan juga proteksi penuh, tentu saja Anda bisa kirim barang tanpa khawatir. Dengan begitu, kita berusaha untuk meminimalisir dan bisa mengurangi resiko keterlambatan dan barang hilang, memastikan pengiriman lancar. Selamat siang. Saya Kisah Centini Hasanuddin dari manajemen dengan nomor NIM 289235580. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas UAS yaitu dari manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Tias. Baik, langsung saja untuk yang pertama. Kita mengacu pada pertemuan ke-14, yaitu perubahan yang terjadi dalam organisasi logistik, perencanaan, dan isu logistik. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa atau mahasiswi mampu memahami dengan baik tentang pengertian tol Indonesia, perbaikan kinerja pelabuhan, efisiensi fasilitas, mm, efisiensi transportasi, dan juga pelayanan dan solusi jasa logistik. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai lanjutan perencanaannya dan isu logistik dengan segala sesuatu yang memiliki keterkaitannya. Yang pertama, yaitu yang akan kita bahas adalah tol laut. Tol laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia yang melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia, dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Pada awalnya, konsep tol laut adalah pendulum Nusantara, yaitu 6 pelabuhan, Belawan, Batam, Tanjung Priok, Makassar, dan Sorong, yang berperan dalam sebagai hubungan dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat seperti sebuah pendulum. 6 pelabuhan ini terhubung dengan lokasi-lokasi lain ini di sekitarnya. Tujuannya untuk mengurangi biaya logistik. Yang akan selanjutnya adalah lokasi-lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia, yaitu sebagai berikut. Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi, kemudian Jawa sebagai pusat industri dan jasa, kemudian ada Kalimantan sebagai pusat pertambangan, Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan hasil pertanian, kemudian ada Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata dan pendukung pangan nasional, dan kemudian juga ada Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri, perikanan, dan energi. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional (Siglosnas) dan Master Plan Percepatan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E) yang di dalamnya mencakup program yang untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik di Indonesia. Seperti yang ada di gambar di bawah ini adalah mencakup program mengurangi biaya logistik Indonesia. Seperti yang kita lihat, ada kerangka implementasi SIUGNAS, yaitu Locally Interconnected dan Globally Connected for National Competitiveness dan Social Welfare. Ini seperti infrastruktur transportasi atau saluran distribusi, pelaku dan penyedia jasa logistik, mulai dari the grosir, distributor, pasar, dan retail, infrastruktur informasi, TIK, regulasi kebijakan. Dari semua ini adalah ada lingkupannya SDM, yang dinamakan SDM. Mengacu pada strategi, program, dan rencana aksi nasional. Ini bisa digabungkan dari mulai koridor Papua, Maluku, bahkan sampai Sumatera, menjadi program tujuannya dan rencana aksi kementerian atau lembaga, RJPMN. Nah, peran Siklosnas ini adalah misi ekonomi Indonesia 2025, mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan juga makmur. Koridor ekonomi, konektivitas, kemudian ada meningkatkan daya saing, meningkatkan kesejahteraan, ini mengacu pada sistem logistik nasional. Nah,
Ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, ada fokus dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, misalnya keamanan dari perompak dan penyelundupan barang terlarang. Kemudian ada memperluas jangkauan diplomasi ke area Asia Timur dan Pasifik. Kemudian yang ketiga, ada membentuk kekuatan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia Timur. Langkah-langkah apa sih strategis yang mendukung tol laut di Indonesia? Yang pertama yaitu ada memperbaiki kinerja pelabuhan, memperbarui peralatan yang mengefisiensikan birokrasi. Kemudian tujuannya adalah mengefisiensikan penanganan inventory dan mendukung efisiensi perpindahan dari moda transportasi laut ke darat dan sebaliknya. Kedua, memperbaiki backhaul dengan pemerataan pembangunan industri di Indonesia Timur sehingga mengadakan barang yang harus dikirim dari timur ke barat Indonesia. Tujuannya adalah menurunkan biaya transportasi yang dibebankan kepada setiap unit terkirim. Tiga, mengurangi pihak perantara, disintermediasi dengan menghilangkan perantara yang tidak memberikan nilai tambah. Tujuannya adalah mengefisiensikan proses transportasi penyimpanan inventory terlebih dan dampaknya mengurangi lokasi penyimpanan inventory gudang. Perbaikan kinerja pelabuhan. Mulai dari perencanaan pelabuhan meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan termasuk strategi bersaing di tingkat regional dan internasional. Perencanaan sering muncul karena pembagian sistem manajemen yang bersinggungan dan pengambilan lambat antara pihak regulator Kementerian Perhubungan, operator pelabuhan, Pelindo, penyedia dana Kementerian Keuangan, dan pengaturan konsensi lahan, kepentingan pemerintahan pusat dan daerah termasuk juga isu lingkungan. Yang kedua, ada penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup menampung barang untuk kebutuhan di masa kini dan perkiraan kebutuhan masa depan. Misalkan dengan otomatisasi kren, pengelompokan lokasi gudang menurut jenis komoditas. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas moda transportasi dari pelabuhan menuju konsur. Kemudian keempat, merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengelola fasilitas pelabuhan, seperti penyediaan air bersih, pembangkit listrik, dan pengelolaan gedung. Efisiensi fasilitas beberapa kebijakan pemerintah dalam melakukan efisiensi terkait di bidang logistik Indonesia. Yang pertama, ada Pusat Logistik Berikat (PLB) adalah kawasan pergudangan multifungsi yang dibangun untuk mendukung efisiensi logistik nasional. Gudang PLB berfungsi menyimpan barang sementara sebelum digunakan diproduksi atau dikonsumsi dengan prinsip disintermediasi, pengurangan perantara sehingga lokasi gudang lebih dekat ke fasilitas produksi. Gudang di kawasan berikat digunakan untuk menyimpan bahan mentah atau setengah jadi yang umumnya diimpor dan diolah menjadi barang jadi untuk ekspor. Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan 11 PLB di berbagai wilayah seperti Cakung, Balikpapan, Cibitung, kawasan Cikarang, Denpasar, dan Merak. PLB memberikan fasilitas perpajakan seperti penundaan bea masuk atau bebas PPN, PNBB, barang-barang yang ditimbun meliputi kapas, peralatan migas, bahan kimia, dan bahan baku industri kecil. Manfaat PLB antara lain yaitu efisiensi proses impor dan penghematan devisa, kemudian pemotongan pajak untuk barang ekspor, pengurangan impor barang termasuk BBM, penetapan harga tidak lagi bergantung pada Singapura atau Malaysia, dukungan bahan baku untuk IKM dengan penangguhan bea masuk dan pajak. Integrasi pelabuhan dan kawasan industri. Untuk menjamin penyimpanan sementara dan inventory harus tersedia konektivitas yang baik antara pelabuhan, fasilitas pabrik, gudang, dan transportasi. Selain itu, berbagai kawasan industri di Indonesia Timur dilengkapi dengan berbagai sarana seperti pembangkit tenaga listrik, penyimpanan bahan bakar, penyediaan air bersih, pusat logistik. Pendidikan, area komersil, dan pemukiman, dan berbagai fasilitas lainnya. Tiga, menjadikan Pelabuhan Tanjung Priuk sebagai hubungan Asia Tenggara. Sebagai langkah awal akan menjadikan hubungan bagi pelabuhan di negeri sendiri karena tidak perlu bersandar di Singapura. Dengan bersandarnya kapal di Singapura terlebih dahulu, maka ada dua kali proses hubungan untuk kapal yang datang dari luar Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Indonesia. Untuk menjadikan Tanjung Priuk hubungan, perlu dipersiapkan peralatan dan teknologi bongkar muat kontainer ke dermaga birokrasi yang efisien agar menarik perusahaan kapal yang akan bersandar, akses transportasi dari pelabuhan menuju titik pengiriman, pabrik, gudang, lokasi konsumen yang efektif, sehingga barang langsung dikirim dan tidak perlu menunggu lama di pelabuhan. Selanjutnya, yaitu efisiensi
sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya logistik. Karena itu kita perlu memahami isu transportasi dan peluang untuk mengefisienkan. Isu transportasi ini di Indonesia sendiri meliputi poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Kemudian ada kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai, belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi, tidak meratanya pembangunan sehingga pengangkutan barang antar lokasi tidak selalu maksimal, kemudian ada kontur jalan yang tidak rata dan perilaku pengemudi yang buruk mendorong pemakaian bahan bakar berlebih. Tidak banyak pengemudi di Indonesia yang memenuhi standar pengemudi internasional, perilaku premanisme selama perjalanan. Isu biaya transportasi Indonesia disebabkan oleh yang pertama, meningkatnya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi, meningkatnya biaya operasional transportasi sebagai dampak dari kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai, kemudian ada belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transport. Secara garis besar, komponen biaya transportasi di Indonesia dan persentase tiap komponen biaya terhadap persentase total dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti yang terlihat, ada komponen biaya, biaya bahan bakar minyak, kemudian keterangannya untuk moda transportasi darat jarak tempuh kali rasio konsumsi tiap 1 liter BBM. Nah, total perkiraannya itu sekitar 34%. Kemudian ada biaya operasional, pemeliharaan moda transportasi, biaya depresiasi, ada biaya bunga investasi, biaya legal, dan biaya overhead. Kemudian ada keuntungan menjadi total 100%. Biaya BBM memberikan kontribusi biaya terbesar, maka kita selayaknya harus menginvestasikan konsumsi BBM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki perilaku pengemudi dari agresif menjadi defensif, agresif melanggar aturan, berhenti mendadak, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, sedangkan defensif adalah taat peraturan lalu lintas, santun, melakukan perawatan kendaraan dengan baik, menjaga supaya kecepatan kendaraan konstan sehingga konsumsi BBM lebih hemat. Kecepatan diusahakan konstan, mempertimbangkan rute menjaga kecepatan kendaraan. Selain biaya dan outsource, pertimbangan juga resiko-resiko dalam sistem transportasi. Nah, contoh, resiko dalam sistem transportasi, keterlambatan pengiriman, kemudian ada tindakan pengamanan terhadap risiko, ada alternatif jalur pengiriman, kemudian ada gangguan eksternal bencana alam, menyediakan safety stock, bekerja sama dengan pihak lain agar barang-barang tidak kadaluarsa waktu memodifikasi kemasan dan fasilitas. Beberapa tindakan antisipasi dan proteksi terhadap risiko transportasi. Yang pertama, penggunaan GPS, Global Positioning System, pada truk yang mobil mendeteksi pengemudi terhadap cara pengemudi pemilihan rute yang benar dan harus dilalui oleh pengemudi. Nah, ini harus diperhatikan. Yang kedua, ada asuransi untuk pengemudi dan penumpang risiko terhadap kecelakaan dan meninggal. Untuk barang-barang yang dikirim terhadap kerusakan, kehilangan, untuk proteksi dari kondisi sekitar seperti demonstrasi, sabotase, bencana alam, dan konflik bersenjata. Kemudian ada pelayanan dan solusi jasa logistik. Yang pertama, yaitu pengiriman domestik, yaitu pengiriman dalam negeri dengan pelayanan, pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman untuk ketibaan dengan pengiriman, kemudian pengiriman pada malam hari untuk ketibaan keesokan harinya, pengiriman hari libur atau hari raya, lebih kemudian ada pengiriman biaya ekonomis. Namun waktu pengiriman lebih lama dan untuk pengiriman yang tidak mendesak. Kemudian ada yang kedua, ada pengiriman internasional seperti paket, dokumen, barang diantar ke seluruh negara. Pengiriman disesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat komersial rute internasional sehingga pengiriman terjamin dan fleksibel. Kemudian yang ketiga ada jasa konsultasi portofolio bea cukai dan perdagangan. Yang pertama, membantu memperlancar kegiatan pabean, analisa kebijakan seperti tarif dan asuransi kerusakan atau kehilangan barang. Analisis kebijakan tarif ini atau mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi risiko, mengoptimalkan pengendalian internal dan prosedur untuk memaksimalkan internal compliance, pengambilan dan pengiriman barang di pelabuhan atau bandar udara ke konsumen. Yang keempat ada layanan pengemasan barang kiriman, standarisasi prosedur pengamanan barang yang tinggi bagi barang cair seperti pecah belah atau kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang tersebut. Kemudian memberikan berbagai layanan
Untuk desain pengemasan, menyiapkan dan mengatur ulang tata letak produk untuk meningkatkan utilisasi kubikal, standar keamanan penyimpanan barang termasuk yang butuh penanganan dan kemasan khusus, barang-barang berbahaya. Kemudian ada merge in transit, kondisi menyatukan berbagai macam barang dari beberapa pemasok atau beberapa pusat produksi dan lainnya, lalu digabungkan menurut kebutuhan setiap kondisi barang-barang disimpan sementara sebelum dikirim ke konsumen pada lokasi yang strategi ini mirip dengan cross docking, namun dilakukan proses penyimpanan untuk sekian waktu. Dalam skala global, barang-barang diterima dari berbagai lokasi pemasok di beberapa negara, kemudian dikirim ke berbagai negara pula. Kemudian yang keenam, ada kontrak manufaktur, yaitu kerjasama antar jasa logistik dan perusahaan manufaktur untuk menekan biaya kirim perusahaan manufaktur, namun dengan tetap menyediakan pelayanan yang baik. Contohnya, contohnya seperti pengiriman barang mentah yang didatangkan ke negara tertentu khususnya, yaitu hanya untuk diproduksi setelah menjadi barang, jadi dikirim lagi ke pelabuhan untuk diekspor. Desain fasilitas dan sistem penyewaan yang efisien. Kemudian ada pengendalian mutu dan status barang secara real time data dan bisa dipantau dari perusahaan manufaktur sendiri. Yang ketujuh ada return atau reverse logistik, yaitu mengatur perencanaan dan pelayanan pengambilan barang dari konsumen kepada produsen untuk kebutuhan perbaikan, penggantian barang atau komponennya, atau daur ulang. Layanan ini mencakup sistem transportasi dan pelayanan keluhan pelanggan. Yang kedelapan ada visibilitas pengiriman. Dengan teknologi informasi, pelanggan dapat mengecek sendiri status dan lokasi terkini barang yang dikirimnya. Pedoman dan syarat umum pengiriman barang. Menggunakan bukti tanda terima pengiriman barang sebagai perjanjian yang sah dan mengikat antara pengiriman dan penyedia jasa logistik. Menggunakan bukti tanda bahwa perjanjian yang sama mengikat antara pengirim dan penyedia jasa logistik. Kemudian pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada penyedia logistik mengenai identitas diri, penerima jenis, dan jumlah barang yang dikirim. Pengirim dilarang mengirim barang-barang yang berbahaya dan terlarang sesuai peraturan di setiap negara. Jadi dalam manajemen logistik ini bahwa antara keterkaitan produsen, customer, dan juga si jasa logistik ini sangat-sangat betul saling membutuhkan adanya daya saing dari segi logistik juga, mungkin mulai difasilitasi dari harus menghitung juga beberapa jarak ongkir seperti itu, dan juga kalau misalkan ke area timur sendiri itu sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, dan juga mungkin bisa terhitung bahwa ke area timur sendiri sebetulnya untuk jarak ongkir logistik ini sangat-sangat besar. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.